Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan, dengan NPM atau NIM 2023 110137P. Di sini dengan tugas dari mata kuliah pemrograman visual, yang dimana kita harus memilih 5 soal dari yang ada soal di pengenalan pola tersebut di PDF ini. Di yang pertama, saya memilih soal yang ke-13, yang dimana pertanyaannya itu disuruh membuat program untuk menghitung nilai akhir dari seorang mahasiswa yang didasari dari nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Yang masing-masing bobotnya itu dari nilai tugas 30%, nilai UTS 30%, dan juga nilai UAS 40%. Yang dimana nanti nilainya akan dihitung dan akan ditampilkan juga grade-grade-nya. Yang misalnya itu lebih dari 85, grade-nya A, dan seterusnya ke bawah. Oke, kita lanjut aja ke Visual Basic-nya atau di Visual Studio 2022. Di sini saya sudah membuat tampilannya seperti yang ada di layar, di mana ada soal nomor 13. Di sini saya buat judulnya hitung nilai akhir mahasiswa. Sebenarnya bisa juga kita ubah di nama filenya ini ya. Nih, hitung nilai akhir mahasiswa. Oke. Property values. Oh, bukan di sini ya. Seharusnya di sini. Oh, oke, di sini. Menghitung nilai akhir mahasiswa. Oke, yang di atasnya ini sudah berubah ya. Kita lanjut saja ke materinya, yaitu di mana kita harus mengetahui nilai akhir dan juga grade dari mahasiswa tersebut. Yang dimana misalnya kita isi, oke, kita masuk ke bagian ini dulu ya, codingannya dulu. Kita double klik di bagian button hitung, yang dimana akan menampilkan codingan seperti ini. Di sini, di bagian atas ini untuk mendeklarasikan apa yang akan dilakukan pada button klik tersebut. Kita lanjut ke bagian bawahnya. Nilai tugas itu akan mengambil dari text box, yang dimana text box tersebut kita namain dengan txt tugas.text. Kenapa .text? Karena dia itu merupakan teks. Lanjut ke bagian bawah, itu untuk nilai UTS dan hingga nilai UAS juga sama ya. Untuk nilai akhir, nah untuk nilai akhir ini sudah dapatkan untuk penghitungannya, yang dimana 30% itu merupakan 0,3, dan jika nilai tugas ini kita masukkan 75, berarti secara otomatis nanti sistem akan menghitung dari 30% dikali dengan nilai tugas, dan berikutnya dengan nilai UTS, nilai UAS juga, lalu dijumlahkan secara total. Setelah nilai akhir didapatkan nilainya, di sini ada suatu kondisi yang dimana nilai akhir lebih dari 85, maka grade-nya adalah A, dan terus ke bawah dengan nilai lebih dari 70, maka grade-nya B, dan sampai ke yang terakhir ini jika tidak ada kondisi atau kurang dari 40, itu maka hasilnya grade-nya itu E. Nah, untuk penampilan hasilnya di sini terdapat label dengan nama LBL nilai akhir.text, yang dimana setelah kita kasih nilai akhir, tampilannya akan nilai akhir dan menampilkan nilai akhir yang dari atas ini yang kita sudah dapatkan penjumlahannya untuk string. Nah, untuk F2 ini apa? Untuk F2 ini itu merupakan format spesifik dari Visual Basic yang berfungsi untuk memasukkan angka desimal. Nah, untuk bagian label grade-nya, ini tinggal memasukkan dari pengkondisian dari grade tersebut nih. Misalnya grade-nya D, maka akan tampil tulisannya D. Mari kita coba saja untuk tampilannya dengan mengklik start yang ada di atas. Kita tunggu.
Oke, sudah tampil ya. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk nilai tugasnya kita masukkan misal 70. Nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 90. Kita klik tombol hitung, maka akan menampilkan nilai akhir sama dengan 80,00 dan grade-nya ialah B. Kita cek lagi di bagian soalnya. Nah, untuk nilainya apabila lebih besar dari 85, maka sama dengan A. Berhubung kita mendapatkan nilai dari 81, maka hasil yang akan grade yang akan ditampilkan adalah B. Seperti ini. Untuk soal nomor 1 kita cukupkan, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal yang kedua, di sini kita memilih soal ke-14, yang dimana kita membuat kalkulator konversi suhu. Di sini saya sudah membuat tampilannya, yang dimana kita harus memasukkan tombolnya dulu, kita tambahin dulu ya, label, kita taruh di sini, terus kita kasih teksnya ini, masukkan suhu. Oke, kita besarin dulu di font, kita kasih Times New Roman, kita kasih bold berukuran 14. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan suhu di bagian text box-nya ini ya, text box kan. Ya, text box-nya kita kasih dengan nama text suhu, txt suhu. Dan di sini ada combo box, yang dimana nanti ada pilihan kita masukkannya di edit items ini, yang dimana dari Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, Fahrenheit ke Celsius, dan seterusnya. Di sini tombol konversi, dan ini di sini hasilnya. Kita double klik di bagian konversi, buttonnya ini. Di sini kita tentu saja harus mendeklarasikan terlebih dahulu. Di sini suhu awal, saya kasih deklarasikan suhu awal itu mengambil dari teks suhu yang kita buat tadi. Text box-nya ya. Ini hasil jenis konversi. Nah, untuk di bagian jenis konversi tadi, di sini kita harus memilih case-case-nya terlebih dahulu. Kita membuat select case agar suhunya nanti dikalikan dengan suhu yang tertentu yang sudah sudah ada rumusnya itu. Misal dari Celsius ke Fahrenheit itu sudah ada rumusnya, tinggal cari aja di Google. Ini kita masukin semua rumus-rumusnya, dan jika tidak memilih maka akan menampilkan message box, yaitu pilih jenis konversi yang valid. Setelah itu LBL hasil akan menampilkan hasil beserta nilai dari rumus yang dimasukkan tersebut. Kita coba saja dengan mengklik start yang ada di atas atau menekan tombol F5 pada keyboard. Oke, ini dia untuk tampilannya. Kita akan memasukkan suhu. Biasanya kita yang sudah tahu itu Celsius lah ya. Dari 45 Celsius kita pilih terlebih dahulu. Dari Celsius ke Fahrenheit, dari Celsius ke Kelvin. Kita coba ke Fahrenheit aja lah ya, karena kita sudah biasa dengan Celsius ya. Di Indonesia kan pakai Celsius. Kita lanjut konversikan, maka hasilnya yaitu 113 Fahrenheit. Kita coba cari di Google. Nih kita coba ya. Nih 45. Nah, sama kan? Hasilnya 113 Fahrenheit. Mungkin sekian dulu untuk yang soal kedua. Kita lanjutkan nanti ke soal yang ketiga. Oke, lanjut soal yang ketiga. Itu kita pilih soal nomor 7, yang dimana pertanyaan itu membuat program perhitungan gaji karyawan. Yang dimana bisa dilihat soalnya. Di sini ada petunjuknya, gunakan struktur if untuk memeriksa jam kerja lebih dari 40. Kita langsung saja ke bagian VB-net-nya. Ini untuk tampilan desainnya.
Di sini terdapat soal nomor 7 dan juga judulnya, menghitung gaji karyawan. Kita tambahkan juga judulnya di sini. Ini kenapa ya? Error kayak. Ngebak-ngebak. Kita kasih di sini menghitung gaji karyawan. Oke, tuh bagian atasnya sudah berubah ya. Di sini kita bisa menginputkan masukan jam kerjanya dan juga tarif per jamnya, yang dimana akan dihitung dan menampilkan total gaji. Dan sesuai dengan soalnya, di sini jika lembur maka akan dihitung tambahannya 1,5 kali dari tarif normalnya. Kita masuk ke bagian hitungnya. Di double klik aja di bagian button hitung. Jadi di sini terdapat deklarasi yang ada seperti jam kerja, di mana kita mengambil dari TXT jam kerja, tarif per jamnya juga TXT dari tarif per jamnya. Langsung saja di bagian penghitungannya. Di sini jika jam kerja lebih dari 40 maka dihitung lembur. Dan mana gaji normalnya itu 40 dikali tarif per jamnya. Gaji lembur sama dengan gaji jam kerja dikurangi 40 dari jam kerja dikali tarif per jam dikali lagi 1,5 sesuai dengan soalnya. Jika tidak ada lembur maka gajinya normal. Selanjutnya di bagian hitungnya, total gajinya sama dengan gaji normal ditambah gaji lemburnya apabila ada gaji lembur tadi. Untuk tampilannya, di sini kita menggunakan label gaji yang dimana akan menampilkan tulisan total gaji sama dengan RP sekian dan juga menggunakan F2 sesuai dengan soal yang pertama yang kita buat. Kita langsung coba start atau menggunakan tombol F5. Kita tunggu sebentar. Oke. Ini dia untuk tampilannya. Di sini kita coba masukkan jam kerjanya itu 40. Dengan tarif per jamnya itu kita kasih 100.000. Kita kasih 10.000 aja lah biar gampang ya. Kita hitung, maka totalnya itu adalah 400.000. Bener nggak? Harusnya bener lah ya. Kalau dilebihin lagi misal 50, maka hasilnya 550 karena lebih dari 40 jam kerjanya. Kurang lebih seperti itu ya untuk soal yang keempat yang kita buat. Soal yang ketiga deng. Lanjut yang keempat setelah ini. Oke, untuk soal yang keempat ini kita pilih soal yang keenam, yang dimana tanyaannya itu membuat sebuah program penentuan grade nilai, yang dimana soalnya itu buatlah program yang menerima nilai ujian dari pengguna dan menampilkan nilai huruf yang sesuai. Misalnya nih 90 sampai 100 itu A, dan seterusnya itu misal kurang dari 60 itu sama dengan E. Di sini dikasihkan petunjuk yaitu gunakan struktur select case untuk menentukan nilai hurufnya atau nilai grade-nya ya. Oke, kita langsung saja di bagian VB-Net-nya. Sini kita menggunakan aplikasi Visual Studio ya. Oke, di sini tampilannya seperti biasa ada soal ke-6 dan juga judulnya penentuan grade nilai. Di sini terdapat text box yang dimana kita untuk memasukkan nilainya. Setelah itu ada button untuk cek grade-nya, maka ini akan menampilkan hasil grade-nya. Apakah itu A, B, C, ataupun D. Langsung saja masukkan ke bagian codingnya. Di sini pendeklarasian yang sederhana, yaitu nilai, di mana nilai tadi kita ambil dari txt nilai atau text box-nya. Kita kasih nama txt nilai. Untuk bagian select case-nya nih, sesuai dengan petunjuk yang diminta. Di sini kita masukkan case dari 90 sampai 100 itu akan menampilkan huruf nilainya itu sama dengan A. Berikutnya sama 80 sampai 89 dan sampai kurang dari 60.
dengan menampilkan huruf nilainya yaitu sama dengan E. Apabila kurang dari 60, maka nilai tidak valid. Untuk tampilan hasilnya, kita menggunakan label hasil.text, maka akan menampilkan hasil grade sama dengan huruf nilai yang apabila nilai yang kita inputkan sesuai dengan select case yang kita masukkan. Kita langsung saja coba aplikasinya ya. Kita tunggu sebentar, ini agak nge-lag ya. Oke, ini dia. Kita masukkan nilainya. Kita coba masukkan nilainya 50, kita coba cek grade-nya, maka sama dengan E. Kenapa E? Karena di sini kita sesuaiin. Kalau kurang dari 60 itu sama dengan E. Kita coba masukin yang lain, yaitu masukin 80. 80 seharusnya B ya. Oke, benar. Apabila kita masukin 89, maka hasilnya yaitu A. Oke, mungkin cukup sekian untuk soal yang keempat. Kita lanjut soal yang kelima setelah ini. Oke, untuk soal yang kelima, ini kita pilih yang soal yang kelima juga. Yang dimana pertanyaannya itu kalkulator sederhana. Di sini diminta membuat kalkulator sederhana, yang dimana kita memasukkan bilangan yang pertama dan juga bilangan yang kedua. Dan diminta dimasukkan operator aritmatika, yaitu plus, minus, kali, ataupun bagi. Lalu ditampilkan hasil operasi tersebut. Di sini diberikan petunjuknya, yaitu menggunakan struktur if untuk memilih operasi yang sesuai. Kita langsung saja ke aplikasi Visual Studio 2022. Kita menggunakan VBNet ya. Di sini untuk tampilannya cukup sederhana. Di sini seperti biasa ada soal nomor 5, yang dimana kita ambil soal yang kelima. Di sini ada judul kalkulator sederhana. Ini ada tempat text box-nya untuk masukkan bilangan pertama. Di sini untuk masukkan operatornya apa, dan ini masukkan bilangan kedua. Di sini ada tombol atau button hitung, dan di bagian kanannya terdapat hasil untuk menampilkan hasil dari penghitungan tersebut. Untuk masuk ke dalam codingannya, di sini untuk deklarasinya seperti biasa, ini bilangan 1, bilangan 2, yang dimana diambil dari txt bilangan 1 dan txt bilangan 2. Untuk pengoperasiannya, di sini kita akan menggunakan if, yang dimana untuk pengoperasiannya itu, jika kita mengklikkan tombol tambah, maka hasil sama dengan bilangan 1 yang ada di sini, di bagian atas ini, ditambah bilangan 2, yang dimana dimasukkan di bagian txt bilangan 2, dan seterusnya sama-sama sampai dengan dibagi ini slash ya. Kalau dibagi dia pilihannya slash, nggak ada titik 2 karena kita masukkannya slash. Bisa aja sih kalau kita masukinnya titik 2. Kalau tidak ada simbolnya, maka akan mengeluarkan message box tidak bisa membagi, atau tidak bisa, atau operator tidak valid. Untuk tampilannya itu menggunakan label hasil, yang dimana hasil akan menampilkan hasil tersebut. Oke, kita langsung coba saja jalankan programnya. Ini dia programnya. Oke, kita masukkan bilangan pertama yaitu 3. Operatornya pengkaliannya itu bintang, kita masukkan juga 3, maka hasilnya sama dengan 9. Oke, kita coba lagi yang lain. 9 dibagi 3 sama dengan hasilnya 3. Sekali lagi, 10 ditambah 50 sama dengan hasilnya 60. Yang terakhir, kita coba tambah 150 dikurang 50 sama dengan 100. Oke, mungkin cukup dulu videonya sampai sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.